Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurota Ayun dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, saya akan membahas tentang materi yaitu ukuran kinerja. Jadi, di dalam sistem ukuran kinerja, terdapat keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Yang pertama, manajer dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang. Yang kedua, manajer mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang, guna memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Dan yang terakhir, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data tersebut. Lalu ada pertimbangan umum, yaitu mempertimbangkan setiap pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan oleh karena setiap pengambilan keputusan akan berefek kepada bagian atau kondisi yang lain. Selanjutnya ada balance scorecard. Yang di dalamnya terdapat unsur yang pertama keuangan, misalnya margin laba, tingkat pengembalian atas aset, dan arus kas. Yang kedua ada pelanggan, contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga ada bisnis internal, misalnya retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Dan yang terakhir ada inovasi dan pembelajaran, yang contohnya yaitu persentase penjualan produk baru. Selanjutnya ada pertimbangan tambahan, ada 4 faktor. Yang pertama ukuran hasil dan pemicu, yang kedua ukuran keuangan dan non-keuangan, yang ketiga ukuran internal dan eksternal, dan yang terakhir pengukuran memicu perubahan. Lalu ada faktor kunci keberhasilan, yaitu variabel kunci yang berfokus pada pelanggan, yaitu ada pemesanan, pesanan tertunda, pangsa pasar, pesanan dari pelanggan kunci, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Lalu variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal, yaitu ada utilitas kapasitas, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan waktu siklus. Selanjutnya ada implementasi sistem pengukuran kinerja, yaitu mendefinisikan strategi, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi tersebut, mengintegritaskan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, lalu meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Lalu yang terakhir ada faktor kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja, yaitu pertama ada kolerasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Lalu kita masuk ke bagian definisi pengendalian interaktif, yaitu pengendalian interaktif adalah sistem pengendalian manajemen hari ini yang menentukan strategi di hari esok, dengan tujuan utama memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran dengan mengingatkan manajemen terhadap ketidakpastian strategis baik berupa masalah ataupun peluang. Lalu ada tujuan pengendalian interaktif ini, yaitu pengukuran kinerja interaktif dapat memotivasi anggota organisasi untuk meningkatkan pembelajaran organisasi yang pada akhirnya akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja manajerialnya dan secara otomatis akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut melalui inovasi dan strategi-strategi yang baru. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.